Saya sudah tiba di salah satu perusahaan tambang yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini adalah Virtu Dragon, perusahaan tambang nikel yang saya ingin banyak tanya kepada pihak manajemen bagaimana kemudian pengembangan produksi nikel itu sendiri dan bagaimana prosedur tenaga kerja yang ada di VDNA ini. Ikuti saya. Saya berada di Konawe saat ini dan saya sudah berjanjian dengan salah seorang mantan karyawan pekerja tambang di Sulawesi Tenggara. Kenapa saya harus bertemu dengan dia? Saya ingin tahu bagaimana tenaga kerja di perusahaan tambang. Apakah memang undang-undang yang selama ini sudah ada, baik Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan dan juga saat ini yang sudah disahkan Undang-Undang Omnibus Law soal cipta kerja, bahwa tenaga kerja asing itu hanya boleh menjadi tenaga kerja yang skill atau berketerampilan atau bersertifikat. Apakah ada tenaga kerja asing yang juga melakukan pekerjaan kasar? Ikuti saya. Pemirsa, saya berada di areal pertambangan di Sulawesi Tenggara. Salah satunya adalah di area ini ada pertambangan perusahaan OSS dan juga Virtu Dragon. Nah, OSS Virtu Dragon ini hanya salah satu saja dari sekian banyak perusahaan pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya sudah bersama dengan Bang Lulu. Bang Lulu, apa kabar? Iya, baik. Saya bertemu dengan Bang Lulu dan kami juga kemudian berdiskusi banyak. Bang Lulu ini identitasnya sebagai mantan karyawan di PT Virtu Dragon ya. Bagaimana tenaga kerja di dalam? Karena kan kita tahu undang-undang baru sudah lahir, Undang-Undang Omnibus Law begitu ya. Di situ diatur banyak sekali soal tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 ketenaga kerjaan itu mencatat bahwa tenaga kerja asing untuk low skill tidak boleh. Kalau selama saya di sana, selama saya di dalam, kan produksi itu kan kalau mau dibilang skill kita dengan skill mereka bisa dibilang hampir sama. Sama-sama buta lah. Sama-sama buta maksudnya pas pada lamaran pekerjaan tuh gimana? Ya, maksudnya kalau ada Cina yang baru datang, itu tidak tahu apa-apa juga. Apa yang mereka mau kerjakan. Kemudian pada saat saya di ruangan pun, itu ada juga Cina yang seperti itu. Baru datang, tidak tahu. Jadi kita yang ngajarin hitung, kita ngajarin panel yang ini. Itu kita semua yang ajarin. Kalau di lapangan itu terlihat nggak mana yang low skill, memang tenaga kerja sih nggak ada tuh yang ngerjain pekerjaan low skill, atau sebenarnya kalau di lapangan seperti apa? Sama. Kalau kan standar kalau di smelter itu kan diidentikan dengan warna helm kan. Oke. Jadi mulai dari helm kuning itu posisinya umum lah, toh yang umum. Yang paling bawah ya? Yang paling bawah. Kemudian helm biru itu kayak supervisor, kemudian HOD, kemudian ada helm merah itu petingginya mereka. Nah, helm kuning ini mau Indonesia mau asing sama, ada juga. Harusnya kan tidak boleh. Kalau misalnya skill berarti kan harusnya mereka helm biru atau helm merah, harusnya kan begitu. Yang helm kuning khusus Indonesia saja misalnya begitu. Apa saja sih yang abang lihat tenaga kerja asing mengerjakan apa saja sih yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia? Nah, misalnya yang abang lihat. Contoh misalnya kayak masang batu. Oke. Kemudian kayak ngelas itu kan di negara kita di Indonesia ngelas itu biasa lah toh. Tapi kalau di sini ada juga asing yang ngelas. Saya mau klarifikasi lagi. Banyak juga spekulasi soal kalau lagi ada sidak atau razia atau pengawasan dari para pengendali penggunaan tenaga kerja. Itu katanya sampai ada yang ngumpet di sana, ngumpet di sini. Itu kejadian nggak sih? Selama saya masih ada di sana ada juga sih, pada saat ada sidak mereka ngumpet itu ada. Yang kerja kasar, yang nggak punya visa itu yang ngumpet-ngumpet. Sebentar saya tanya dulu, waktu itu keluar kenapa? Waktu keluar kemarin itu karena memang tidak menerapkan aturan negara kita. Jadi mereka mau semena-mena buat aturan. Nah, sementara kan kita punya standar, kita punya aturan. Tenaga kerja kan sudah mengatur bahwa aturan karyawan itu seperti ini. Apa yang tidak sesuai? Kalau kayak kemarin itu kayak misalnya contoh sakit tidak boleh tidak boleh lebih dari 3 hari misalnya sakit. Bahkan harus dari surat izin dokter apa segala macam, dan itu harus diantar sama pengawasnya. Bagaimana orang sakit ngantar surat sakit? Oke, Bang Lulu, terima kasih ya Bang Lulu sudah memberikan ini adalah perjalanannya juga nih Bang Lulu di paling tidak pekerjaan pertambangannya sebagai sebuah fakta yang harus kita ambil. Nah, kita akan lihat juga bagaimana mereka juga yang masih bekerja di dalam, apakah kondisinya masih sama nih dengan apa yang dirasakan oleh Bang Lulu selama bekerja di dalam. Kita temukan fakta berikutnya.
Oke, saya sudah berbincang dengan mantan karyawan dari perusahaan tambang. Saya akan bertemu lagi dengan salah seorang narasumber saya yang juga merupakan karyawan perusahaan tambang yang masih bekerja. Kita dengarkan, ikuti saya. Halo Bang. Ya. Oke, boleh naik di sebelah sini. Di sebelah sini Bang. Bang Jojo sudah berapa lama bekerja di OSS Virtu Dragon? Selama 20 bulan. 20 bulan, oke. Boleh lihat name tag-nya dulu mungkin Bang Jojo. Ini untuk membuktikan aja nih Bang Jojo memang betul kerja di... Nah, selain ada di card atau name tag ini apa saja Bang Jojo yang difasilitasi oleh perusahaan? APD, helm, Ada? Iya. Oke. Nggak, untuk Bang Jojo sendiri ada? saya belum pernah dapat. Sebentar. Jadi pas bunyi surat kontraknya gimana? Ya, kalau bunyi surat kontraknya di situ, semua yang kita butuhkan untuk selama bekerja itu diberikan oleh perusahaan. Misalnya? Tapi kenyataannya tidak ada. Ya, pengawas saya tanya, katanya dia selalunya mengatakan kita punya orang Cina, dia tidak mau ambil pusing. Saya mau tanya, gimana sepengetahuan Bang Jojo nih di dalam hubungan antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing? Bahasa sudah beda ya. Terkadang biasa ada ketidakcocokan karena hanya menggunakan Cina pakai bahasa Cina memerintah, kita tidak tahu apa yang dia perintahkan sehingga kita tidak bisa kerja ya. Biasa Cina marah. Sepengetahuan dan pengalaman Bang Jojo berada di dalam selama 20 bulan menjadi pekerja ya. Apakah ada tenaga kerja asing yang melakukan pekerjaan kasar? Ya, banyak yang kita lihat dan temukan di jalan seperti melakukan pengecoran. Itu kan bisa dikerjakan oleh Indonesia. Kenapa harus Cina langsung yang turun ya mengerjakan? Ini kita lihat tadi banyak helm kuning nih. Iya. Sambil melihat juga ya, paling tidak ya. Benar nggak ada tenaga kerja asing yang kemudian melakukan pekerjaan kasar pakai helm kuning? Tapi apakah semua yang melakukan pekerjaan kasar selalu pakai helm kuning? Enggak semua, itu kita biasa melihat helm merah, juga biasa ada helm biru. Itu enggak teratur helmnya warna apa. Berapa helm yang dipakai di situ ya untuk ini pekerja tenaga asing. Jadi misalkan helm merah bisa juga melakukan pekerjaan bisa. kasar. Iya. Perbedaan kesejahteraannya antara tenaga kerja Indonesia yang ada di dalam nih, Bang Jojo dan teman-teman, sama yang asing. Seperti saya digaji sampai 2.900.000 lebih begitu ya. Sementara Cina yang saya biasa tanya teman-teman, katanya gajinya ada yang 15 juta, ada yang 20 juta ke atas. Oke. Dengan posisi yang sama? Iya. Oke. Kalau saya bilang begini, iya tentu lebih dipilih tenaga kerja asing, karena tenaga kerja asing lebih rajin daripada tenaga kerja lokal. Menurut saya, seandainya Indonesia gajinya tinggi, itu jelas semangat kerjanya kita akan melebihi tenaga kerja asing. Begitu intinya. Melihat kondisi teman-teman yang kerja itu semangatnya luar biasa walaupun gajinya rendah. Jadi kalau dinilai tenaga kerja lokal lebih malas, nggak terima? Nggak terima saya karena kenyataannya tidak begitu di lapangan. Nah, soal keterampilan, kalau dikatakan tenaga kerja lokal susah untuk diharapkan keterampilannya bagaimana? Ya sebenarnya kalau bicara keterampilan, Indonesia banyak yang terampil, tapi karena kita ditempatkan yang tidak sesuai. Contoh, ada saya punya teman, ini sarjana manajemen pendidikan, tapi dia ditempatkan di Batako. Itu kerjanya ngapain di Batako? Iya, dia ya, semen. Dia bongkar semen. Jadi menyemen Iya. kerjanya. Iya, Alasannya kenapa tidak diberikan kesempatan untuk di posisi yang lebih tinggi sesuai dengan mungkin kemampuan dia? Ya, saya juga heran dengan perusahaan kenapa sarjana tidak diprioritaskan untuk di bagian yang istilahnya lebih wow lah ya. Oke Bang Jojo, terima kasih sudah memberikan ceritanya dan kesaksiannya selama 20 bulan ini bekerja ya. Memang kita harus lihat benarkah kemudian tenaga kerja asing ini, meskipun tadi ya ada kerancuan di mana warna helm itu seperti tidak dijunjung tinggi, artinya begini, bisa saja itu helm kuning melakukan bekerja kasar, bisa saja itu helm biru atau merah tetap melakukan pekerjaan kasar, sehingga susah kemudian memilah mana yang pekerja kasar, mana yang bukan. Kita akan temukan lagi bagaimana fakta berikutnya. Saya mendapat kesempatan untuk berbincang dengan manajer external affairs dari Virtu Dragon. Ini VDNI dan ini sudah ada Pak Indra di sini ya. Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya, meskipun Sehat. kita masih tetap ada protokol kesehatan. Siap. Gitu ya. Hand sanitizer semua lengkap, masker semua lengkap. Nah,
Kenapa saya harus bincang dengan Pak Indra? Karena tentu smelter banyak sekali kan Pak. Jadi kita harus lihat bagaimana representatif dari salah satu perusahaan tambang yang mungkin bisa dibilang terbesar Pak di sini. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara terbesar. Ya. Dengan jumlah berapa karyawan? Karyawan sekarang yang lokal ada sekitar 14.000 orang. Di luar karyawan kontraktor itu sekitar 20.000-an orang. Wow. Jadi ada 34.000 sekian. Ya. Yes. Kita banyak lihat pasti perubahan regulasi baru yang tentu tidak mudah mungkin untuk semua perusahaan. Ya. Sesignifikan itu nggak perubahannya Pak? Paling tidak ya, adaptasinya dengan aturan baru, mungkin undang-undang baru dan lain-lain. Kita ini kan masih tahap menunggu kebijakan itu. Oke. Jadi kita selalu memantau kebijakan pemerintah, kemudian kita juga taat hukum, apa yang kurang kita penuhi. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke Mbak bahwa kita nih posisi berada di proyek strategis nasional yang harus taat dengan aturan yang ada di Indonesia. Ini apa semua dari belasan ribu ini semua tenaga lokal yang untuk pekerjaan low skill atau ada yang high skill juga? Ya, ada yang low skill, ada yang high skill. Nah, hari ini mereka ada yang bekerja di divisi smelter, di divisi ore, banyak pembagiannya di sana. Nah, itu semua tenaga kerja lokal. Benarkah tidak ada satupun tenaga kerja asing yang melakukan pekerjaan kasar? Ya, ini kan mereka membangun untuk percepatan. Kita akui mereka itu. Tapi memang yang kategori tenaga skill, memang mereka skill untuk membangun toh. Oh, jadi tetap konstruksi, Ya. tapi dia skill, certified. Iya. Karena Contoh, memang contoh, Pak, contoh. Konstruksi. memasang batu bakar itu, batu batang seperti yang tahan api, itu kan harus menggunakan skill tersendiri. Salah pasang saja itu kan batu bisa ambruk. Nah, kemudian untuk percepatan, mereka kan sudah langsung tahu apa bautnya nomor berapa, ini dipasang di sini, pasang ini, nah, itu. Karena memang kita ini proyek strategis nasional yang diupayakan supaya cepat selesai pembangunannya. Oke, jadi maksudnya Pak Indra yakin ini nanti akan tergantikan? Iya, dan saya yakin bahwasannya ini nanti yang akan mengelola ini adalah putra-putra terbaik Indonesia. Yang namanya motivasi dan semangat pekerja pasti kan datang dari bagaimana apresiasi itu sendiri. Apresiasi langsung saja saya garis bawahi soal salary, gaji. Adakah ketimpangan gaji yang sangat signifikan atau terlampau signifikan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing? Jadi begini Mbak, kalau masalah salary, kita kan ada UMP. Nah, kita kan berpacu pada standar UMP. Nah, nanti di situ kan ada pembahagiannya itu UMP itu. UMP bidang pendidikan, pertambangan. Nah, kita mengacu dari sana. Jadi nanti kalau ada tambahan dari insentif dari perusahaan, baru kita lakukan. Tapi intinya, tidak ada yang anggaran yang kita rubah. Artinya kalau misalkan saya katakan sekarang, berapa sih perbandingan antara tenaga lokal dan tenaga asing? 1:5, 1:8? Tidak bisa diperbandingkan, karena ini kan yang datang kontraktor. Yang mereka bekerja menggunakan standar mereka, tidak standar. Ini kan membangun kontraktor loh Mbak. Bener nggak sih Pak, peraturan bagi tenaga kerja Indonesia itu cukup ketat? Misalnya soal mereka saat sakit. Bener nggak sih kalau 3 hari itu harus, kalau 3 hari nanti sakit harus di SP? Gimana kondisinya di lapangan? Masalah mereka sakit kan ada surat keterangan dokter. Jadi harus kasih surat, kalau sakit harus kasih surat keterangan dokter? Iya kok, jangan sampai dia berbohong. Yang sakit harus kasih? Kenapa? Yang sakit harus kasih atau bisa diwakili? Tidak, kan dia ke dokter, harus istirahat. Kan surat keterangan sakit dari dokter 5 hari, ya itu yang diserahkan ke perusahaan. Oke, sebenarnya saya yakin bahwa kedatangan tenaga kerja asing itu bukan suatu hal yang ibaratnya anti gitu, bukan. Tapi kan ada prosedur yang kemudian diharapkan orang dijalankan. Misalnya, datang untuk alih teknologi, alih pengetahuan, let's go, ayo, monggo. Ibaratnya kita juga butuh. Siap. Tapi di lapangan terjadi nggak alih teknologi dan alih pengetahuan itu? Dan buktinya 150 orang sudah kita sekolahkan ke Cina 2 tahun yang lalu.
Mbak bisa cek ke Depnaker. Kemudian hari ini setiap satu TKA yang 500, pendampingannya kalau menurut permen itu kan 5 sampai 7 orang. Tapi kita menjadi 10 orang. Jadi kita rekrut tuh total keseluruhannya terhadap yang kemarin 5.000. Kalau di lapangan ada suara-suara yang mengatakan bahwa saya malah yang ngajarin tenaga kerja asingnya, gimana itu Pak? Biasalah, itu kan unsur like and dislike terhadap ya mungkin saja mereka yang punya ya tanda kutip kecewa atau bagaimana, ya biasa namanya suka dan tidak suka itu bisa terjadi di mana-mana. Ini kita nggak lihat apa yang terjadi. Saya ingin tahu aja dari seorang Pak Indra ini ya, ketika kita lihat UMP yang segitu ya Pak. Mohon maaf, mungkin bagi orang itu sudah berlebihan, tapi kita juga lihat itu kan nilai kesejahteraannya dipaksakan gitu, segitu harus bisa nih, hidup nggak hidup, udah ibaratnya gitu ya. Kita sandingkan dengan bagaimana misalnya negara asing itu tersebut membuka lamaran dengan gaji yang fantastis. Kalau masalah UMP, rekrutmen tenaga kerja mereka di China saya tidak paham itu. Yang jelas mereka adalah kontraktor yang membangun. Misalnya ini gedung, kita ada membangun gedung perpustakaan, di tender, pemenangnya kontraktor. Oke, langsung saja sudah ya? Iya, sudah include di dalam itu. Oke. Pak Indra, terima kasih. Mudah-mudahan terbuka juga tadi klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Indra. Karena tentu tidak mudah ya Pak, terlalu banyak aspek untuk dijelaskan, tapi tadi mudah-mudahan ada... Tidak cukup waktu lah. Tidak cukup waktu untuk menjelaskan semua aspek, tapi itu tadi motivasi yang sudah kita dengar dari Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Sehat selalu ya Pak ya. Siap. Kita tunggu dengan fakta berikutnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Muhammad Ikram. Saya juga harus klarifikasi kalau nggak salah Ikram ini yang pernah dulu juga mungkin memimpin, saya bisa bilang, atau mungkin sempat ikut juga dalam aksi protes 500 TKA. Iya, benar Mbak Balkis. Artinya di tahun 2016 lalu, saya pada saat itu sebagai Ketua IPMIK Kendari, memang ada sebuah permasalahan besar di tubuh perusahaan PT Virtu Dragon. Kenapa saya bilang soal masalah besar? Karena pada saat itu benar nampak ketimpangan antara jumlah tenaga kerja lokal kemudian tenaga kerja asing. Nah, itulah yang membuat saya bersama masyarakat Lingkar Tambang pada saat itu menuntut bagaimana ada pemerataan kesempatan. Pemerataan kesempatan tapi dengan regulasi yang Ikram tahu sekarang berbeda begitu. Iya. Bahwa provinsi punya regulasi, asing punya regulasi sendiri. Benar. Permenaker nomor 16 tahun 2015 itu nampak sekali bahwa ada pelonggaran daripada syarat penggunaan tenaga kerja asing. Pertama, itu tidak ada lagi kewajiban tenaga kerja asing harus mampu berkomunikasi atau menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, konstruksi yang digunakan dalam perakitan infrastruktur perusahaan mestinya ada tutorial menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu nggak ada. Nah, saya melihat juga sistem penggajian. Sistem penggajian antara tenaga kerja lokal kita, kemudian tenaga kerja asing yang jauh berbeda. Nah, makanya pada saat itu saya menginisiasi gerakan bersama masyarakat setempat untuk meminta kesetaraan, kesempatan dalam memenuhi hak-hak kita sebagai warga negara dalam mengisi ruang-ruang atau tools-tools di investasi yang hadir di negara kita. Poin kesejahteraan yang digarisbawahi oleh Ikram. Iya. Jadi aksi demi aksi sudah dilakukan. Yang terakhir soal demonstrasi di jalan, begitu kalau tidak salah, penghadangan, benar nggak sih terjadi, faktanya seperti apa? Iya benar. Nah, karena sebenarnya saya melihat pemerintah ini yang kurang tanggap. Karena peluang-peluang sebenarnya soal aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman, mestinya ini yang harus diserap oleh pemerintah kita. Katakanlah, kita selalu menyampaikan kepada perusahaan, kepada pemerintah, bahwa tolong sumber daya manusia kita itu di-upgrade dong, BLK dihidupkan dong, supaya
tidak ada alasan lagi bagi perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja untuk mengatakan bahwa ya kualitas sumber daya manusia lokal kita yang gak mampu untuk mengisi pos-pos jabatan dalam perusahaan. Makanya kami menggunakan tenaga kerja asing. Visa 311, 312 cukup kan dalam wajib RPTKA? Kalau saya lihat kalau hanya untuk RPTKA sampai saat ini pun juga pemerintah tidak membuka soal rencana penggunaan tenaga kerja asing itu ke publik. Apa sih yang Ikram catat pekerjaan kasar yang masuk definisi dari Ikram sendiri? Iya, katakanlah semacam gini, pekerjaan buruh kasar semacam perakitan besi, kemudian pengerukan tanah, kemudian pembuatan pondasi dan lain-lain sebagainya yang menjadi konstruksi dasar daripada pembangunan infrastruktur perusahaan. Nah, ini sebenarnya mampu dan sangat yakin saya bahwa tenaga kerja lokal kita sangat bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, ada nggak jejak digital bahwa memang perusahaan sendiri juga bisa saja dengan definisinya, dengan pembenaran bahwa kita punya definisi pekerjaan kasar seperti ini, yang skill seperti ini, itu terlihat? Mungkin? Iya, terlihat. Seperti apa jejak digital yang mungkin Ikram punya atau miliki atau mungkin saksikan sendiri? Iya, ada salah satu sumber website yang berasal dari negara tirai bambu itu. Memang saya melihat ini di luar dari kontrol kita, pemerintah kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena entah ditahu oleh pemerintah kita maupun pihak manajemen Virtu di Indonesia ini bahwa Virtu dan OSS ini telah membuka lowongan kerja di luar negeri yang diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat Cina. Nah, di situ saya perhatikan ada item pekerjaan yang memang sebenarnya itu pos pekerjaan untuk tenaga kerja lokal, tetapi dibuka lowongannya itu untuk tenaga kerja asing. Nah, inilah yang saya lihat bahwa apa saja keterangan, ada keterangan posisi, gaji dan atau iya, ada keterangan posisinya. Pengamatan saya bahwa ada salah satu item yang sangat riskan menurut saya, bahwa item pekerjaan yang dibuka lowongannya adalah itu security. Saya lihat sedikit website-nya mungkin Mas Ikram lihat. Oke, jadi ini adalah source ya, ada sumber. Website ini kemudian menjelaskan bahwa ada lowongan pekerjaan dari perusahaan tambang. Iya, benar. Virtu Dragon Virtu sampai Dragon ke dan OSS. Tapi kalau alasan dari perusahaan itu kan kontraktor yang membuka lowongan pekerjaan. Ini kan soal etika saja, Mbak Balkis. Yang harus dipahami oleh situasi kebatinan masyarakat kita. Tetapi kalau misalkan katakanlah sekarang ini situasi pandemi, pihak kontraktor katakanlah atau pihak perusahaan itu sendiri memobilisasi tenaga kerja asing. Nah, situasi kebatinan masyarakat yang statusnya sebagai karyawan yang dirumahkan itu seperti apa? Pasti kan ini akan menuai bentuk protes. Kami hanya menuntut bahwa tolong dong RPTKA-nya itu dibuka supaya ada keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Kita nggak mau juga barang ini kecolongan. Oke, baik. Mas Ikram, terima kasih. Kita temukan fakta berikutnya. Saya sudah ada di dalam kantor manajemen dari Virtu Dragon Nickel Industry dan senang sekali dapat kesempatan juga untuk berbincang dengan direktur dari Virtu Dragon Nickel Industry. Saya bersama dengan Mr. Tony Chow. Saya akan menggunakan bahasa Inggris untuk melakukan interview nanti. Mudah-mudahan juga bisa menjelaskan banyak aspek yang ingin saya tanya dan klarifikasi kepada Mr. Tony Chow. Hi, Mr. Tony, how are you? Fine. Any struggling, even though in this pandemic situation? For now, we already came here over 6 years. 6 years. Now everything running well. So my factory already become more and more bigger in this area. All right. So 6 years started from 2014. Yeah, since 2014. 2014. Yeah, this is Morosi is our first project location. Yeah. For Virtu Dragon. For Virtu Dragon and OSS, they have 2 factories in here. Okay.
Volkswagen is our first factory since 2015. So basic question, but it's quite kind of important. Why Indonesia? Because Indonesia have many goods. The first one is many resource, like nickel resource. And the second one, Indonesia have many labor employee, even if they have not enough skill, but we can send some technical come from China to Indonesia and teach them. And Indonesia have the good location, even if the sea, the good transportation. So we come to Indonesia to build the industrial park and produce the ferronickel and send back to China, my mother company, to produce the stainless steel and sell to the market. And I just want to ask you, what is the big difference that you see from a local worker and the foreign worker? Actually, the local worker and the foreign worker, the first difference is culture. Like local worker, most of local worker is Muslim, Okay. right? Yeah, they have different culture with Chinese. So we need to have time, need time to have a good communicate with them. And the second difference is skill. The most when we came here since at 2014, most of local workers have no skill, and the foreigner we sent to here is. So the foreigner come here, their job is not just working. Their another job is teaching. Teach the local worker from no skill to Skilled. skill. Yeah. Give a little poor image of your industry, or you just see this as a miscommunication between the local people and the company. In my opinion, no demo, no Indonesia. Actually, the demo is a very common thing in Indonesia. I think in my factory area, the demonstration is not much. If demo, maybe usually have some miscommunication, misunderstanding. Okay, so what are the demands that you capture from that demonstration or that protest? What is the demand of them? What is their demand to the company so that they held this demonstration with all the protesters as you can see so far? Many requirement. Such as? Yeah, suggest of the demonstration. For example, they want to go inside to a factory for working. Okay, so they want the vacancy. Yeah, or they want to do some small business. Okay. Yeah, and How about some people want to sell their land to factory like that. All right. Thank you so much, Mr. Yeah, Tony thank Cho. you. Yeah. Stay sharp. Thank you so much. Thank you. Kita temukan fakta berikutnya. Sebenarnya setelah itu disahkan, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, ada nggak Mbak yang mulai keberatan, wah ini nggak bisa nih, nggak applicable nih di lapangan, atau mungkin sebaliknya, justru lebih mudah? Ini ada penjelasan tenaga kerja asing dengan undang-undang kita yang dulu, nomor 13 tahun 2003, dan Cipta Kerja. Perbedaan utama apa, Mbak Dita? Perbedaan utamanya di prosedur. Ya, Prosedur. Kalau di sini, ini 2 step. RPTKA, kemudian ada INTA. Kalau di prosedur yang sekarang ini Omnibus Law, ini cukup RPTKA. Di dalam RPTKA ini sudah ada izin. Begitu RPTKA disahkan, berarti seluruh persyaratan yang saya bilang tadi, kemudian dia sudah bayar pajak, masuk ke imigrasi. Oke, soal visa,
Mbak Visa. Dita? Ah, Oke, boleh soal visa ya. Soal semua pekerja visanya ini. 312. Iya, Artinya visa 312. kerja. Kalau yang di luar ini berarti ya visa kunjungan, visa sekolah, visa apa. Ini harus saya tanya ke Mbak Dita sebagai staf khusus Kemenaker, kenapa? Karena ada beberapa pernyataan banyak kan Mbak di lingkaran pemerintahan juga. Bahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar juga waktu itu pernah menyebutkan visa yang digunakan visa 211, 212. Nah ini seperti apa? Semuanya yang melalui RPTKA itu visanya ini. Tetapi memang ada beberapa posisi Oke. yang tidak memerlukan RPTKA. Itu bedanya yang kedua. Jabatan Oh, jabatan yang tidak perlu, ya toh? yang tidak perlu. Yang ini juga yang tidak perlu. Kalau yang ini dulu adalah direksi dan komisaris. Oke, dan mereka boleh pakai visa 211. Ya, jadi mereka tidak wajib RPTKA. Ada yang ditambahkan ketiga, darurat. Dalam suatu proses produksi, mesinnya mati. Karena mesin itu buatan dari negara seberang, Ya. teknisinya diambil harus dari sana. Nah, itu bisa masuk ke sini. Yang punya kewenangan Mbak Dita untuk mengecek bahwa ini digunakan seyogianya begitu, karena keadaan darurat siapa? Kemenaker kah atau imigrasi kah atau siapa? Nanti kan dia report ke kita Oke. bahwa ada situasi seperti ini. Berarti Kemenaker ya? Iya, pengawas nanti Iya. ada pengawas ketenaga kerjaan. Kemudian nanti kan dia juga akan menginfokan ke imigrasi. Jadi semua visa expired atau yang sudah kadaluarsa semua terdeteksi? Oh iya, itu by system. Jadi begini, 1 bulan di sistem kami sebelum masa kerjanya berakhir, misalnya dia 6 bulan ya, Iya. bulan kelima itu sudah bunyi, sehingga kita infokan ke dia, Anda tinggal 1 bulan lagi loh, gitu. Oke, dan itu semua terdeteksi Terdeteksi. oleh Kemenaker? Bunyi. Sistemnya bunyi. Baik di Kemenaker dan imigrasi? Iya. Sekarang kita lihat ya Mbak, posisi yang perlu RPTKA. Iya. Kenapa saya harus seperti itu? Karena ini sensitif Mbak Dita. Oh, yang tidak perlu. Yang perlu. Oh, yang Kan ini yang perlu. tidak perlu. Yang Yang tidak perlu kan perlu. pemegang saham, diplomat, Iya. darurat, dan ini vokasi teknologi. Yang perlu. Ya kan tadi dikatakan ada labor skill, ada unlabor skill. Nggak boleh. Unskill nggak boleh. Nah, boleh dijelaskan di sini Mbak? Mungkin maaf. Nggak saya- boleh. Jadi kalau singkatnya buruh kasar, Nggak boleh. buruh kasar nggak boleh Nggak tenaga boleh. kerja asing. Tetap saya mau dengar. Kalau dari Kemenaker, buruh kasar tuh apa aja sih sebenarnya? Yang mana? Sebenarnya kita nggak pakai istilah buruh kasar. Iya ya. sih, pekerja Low apa ya? skill. Sebentar, Low ya. skill. Oke, Low skill. low skill ya. Low skill. Oke, low Ya. skill, petugas keamanan, Petugas keamanan, Oke, low skill, kemudian petugas keamanan. apa lagi? tukang batu, Tukang batu, tukang semen ya. tukang semen, tukang batu. Oh, supir dump truck. Supir dump truck masuk apa? Oh, supir dump truck itu kompeten. Sepanjang pengetahuan saya, itu kita sangat selektif untuk soal itu ya. Oke. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita juga bisa melakukan itu. Kita sangat selektif untuk soal itu. Nah, sekarang soal porsi gaji, Mbak Dita. gaji. Ini juga sensitif Uh-uh. karena luar biasa. Benar nggak sih ternyata perbandingan itu sampai 10 kali lipat, 15 kali lipat gaji antara TKA, katakan supir dump truck TKA dengan supir TKI gitu. Itu jauh sekali karena TKI pakai UMP misalnya plus mungkin taruhlah dapat 3-4 juta. Menurut saya perusahaan kalau memberikan gaji TKA-nya berkali-kali lipat itu bodoh. Ya bodoh lah mereka. Buat apa mereka kasih gaji sebesar itu? Itu kan cost. Menurut saya kalau perusahaan masih memaksakan diri untuk meng-hire tenaga kerja asing dalam situasi seperti ini, sementara ada tenaga kerja lokal yang bisa melakukan itu, menurut saya mereka dalam tanda petik bodoh. Kalau ketimpangan gaji masuk tidak ke dalam sanksi Kemenaker? Atau ketimpangan gaji antara TKI dan TKA tidak ada di tangan Kemenaker? Sejauh ini memang belum. Tapi kalau ini mau diusulkan, ini bagus nanti kita masukin di Saya langsung RPP. usulkan kalau Boleh, gitu. ha. Jadi Ya. gini, Nah, ini ada bagus ketimpangan gaji yang luar Oke. biasa antara TKA dan TKI Mbak Dita. Di Oke. mana itu menjadi perhatian dari Oke, pemerintah? untuk jabatan yang sama ya, itu bisa kita akomodasi. Selama ini nggak ada ngasih masukan Mbak Dita soal ketimpangan gaji? Ketimpangan gaji iya masuk beberapa. Cuman kebanyakan sih memang karena apa ya, ketimpangan gaji itu banyak ada perbedaan jabatan juga. Sama-sama supir. Supir. Supir masih bisa tadi kan ada supir dump truck. Iya. Mungkin yang ini juga ada supir Nah, itu dump kita truck. bisa proses. Ketimpangannya sampai 20 Kita juta, bisa yang proses. 20 juta, yang Kita 2 bisa juta proses. bisa Iya, proses. kita bisa proses. Kalau diketemukan bisa proses. Iya, kita bisa proses. Nah, sekarang yang membuka lamaran pekerjaan, Mbak Dita, saya lupa tadi saya menanyakan. Ini soal lamaran pekerjaan. Siapa yang berhak membuka lamaran pekerjaan bagi TKA-TKA ini? Apakah ada tawaran atau offering
yang dilaporkan dari PT kepada Kemnaker, lalu kemudian lamaran dibuka? Bukan, biasanya begini. Jadi ada satu, untuk yang gede-gede ya, Ya. ada proyek dari perusahaan di negara X. seberang. Ya. Ya. Kemudian mereka punya rekanan di perusahaan di negara sini. Ya mereka invest ke sini, Ya. lewat sini. Nah, kemudian karena ada kebutuhan tenaga kerja asing, mereka info ke sini. Lalu ini perusahaan yang menjadi rekanan di sini mengajukan ke kita, Oke. memberitahukan. Kemnaker tahu gaji-gaji mereka? Tahu, Jadi tahu dong dari ketimpangan, Mbak Dita. tahu. Tapi memang belum bisa jadi prioritas. Biasanya kalau terjadi keresahan dari serikat pekerja, misalnya serikat pekerja komplain dong, kok gajinya gede banget, gaji saya lebih kecil, itu kita bisa periksa. Mbak Dita, kalau ada nanti di kemudian hari informasi soal mungkin ya ketimpangan gaji tersebut yang luar biasa mungkin ya, artinya signifikan, pemerintah akan terbuka untuk mendiskusikan dan mengawasi. Iya. Nah, ini usul yang bagus ya, supaya nanti kita antisipasinya kayak apa gitu ya, seperti apa antisipasinya, lalu nanti bagaimana kita meresponnya. Ini nanti kita akan bawa di rapat RPP. RPP sudah dimulai sih rapat-rapatnya, tapi ini poin yang keren, yang bagus. Itu masukan buat pemerintah bagus banget. Nanti kita akomodir deh. Baik. Mbak Dita, terima kasih. Semoga sehat selalu untuk terus memberikan juga edukasi dan informasi juga tentunya dari apa yang menjadi program Kemnaker selama ini. Terima kasih Mbak Dita. Riuh rendahnya polemik tenaga kerja memang masih menjadi sorotan publik. Kami pun memilih Provinsi Sulawesi Tenggara karena provinsi ini punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Kami sudah memotret fakta yang ada di lapangan. Industri-industri pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Kami mendengar kesaksian dari beberapa pihak yang merupakan mantan karyawan dan juga karyawan pekerja tambang. Mereka mempermasalahkan soal kesejahteraan dan kesempatan dalam bekerja. Namun suara pemerintah justru berbeda. Pemerintah menjamin bahwa undang-undang yang baru ini akan justru lebih melindungi tenaga kerja lokal tanpa harus menutup pintu kesempatan bagi tenaga kerja asing. Terlepas dari perbedaan suara tenaga kerja lokal dan bagaimana faktanya di lapangan. Kami juga berharap fakta-fakta yang kami temukan dalam episode kali ini bisa terus didalami oleh mereka-mereka yang berwenang mengawasi dan mengendalikan prosedur ketenaga kerjaan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.